6. Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda sendiri. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini saya akan membacakan lagi buku Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big oleh David J. Schwartz. Dan sekarang kita sudah masuk ke bab 6. Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak perilaku manusia menimbulkan teka-teki. Pernahkah Anda bertanya dalam hati mengapa seorang wiraniaga salesman menyalami seorang pelanggan dengan cekatan? Ya Tuan, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Tetapi benar-benar mengabaikan pelanggan yang lain. Atau mengapa seorang karyawan mau membukakan pintu untuk seorang wanita, tetapi tidak untuk wanita yang lain? Atau mengapa seorang karyawan akan terus melaksanakan instruksi dari seorang atasan, tetapi mengerjakan dengan enggan permintaan atasan yang lain? Atau mengapa kita akan menaruh perhatian cermat pada apa yang dikatakan seseorang, tetapi tidak pada orang yang lain? Lihatlah sekeliling Anda. Anda akan menyaksikan beberapa orang mendapat salam, "Hai Mac" atau "Hai Tom", sementara yang lain disapa secara lebih hormat, "Ya Tuan, amati." Dan Anda akan melihat bahwa sebagian orang menimbulkan kepercayaan, loyalitas, dan kekaguman, sementara yang lain tidak. Lihat lebih cermat lagi, dan Anda akan menyaksikan bahwa orang-orang yang mendatangkan hormat paling besar juga merupakan orang yang paling berhasil. Apa penjelasannya? Jawabannya dapat disingkat menjadi satu kata, berpikir. Berpikir memang membuatnya demikian. Orang lain melihat di dalam diri kita apa yang kita lihat di dalam diri kita. Kita menerima jenis perlakuan yang kita pikir layak kita dapatkan. Berpikir memang membuatnya demikian. Orang yang berpikir dirinya inferior, lepas dari apa kualifikasinya yang sebenarnya, menjadikan dirinya inferior karena berpikir mengatur tindakan. Jika seseorang merasa inferior, ia pun bertindak dengan cara inferior, dan tidak ada yang dapat menutupi perasaan dasar ini untuk waktu yang lama. Orang yang merasa dirinya tidak penting benar-benar menjadi tidak penting. Sebaliknya, orang yang benar-benar berpikir bahwa dirinya cocok untuk tugas yang diberikan, memang demikianlah adanya. Agar menjadi penting, kita harus berpikir bahwa diri kita penting, benar-benar berpikir demikian. Kemudian orang lain pun akan berpendapat demikian pula. Beginilah logikanya. Cara Anda berpikir menentukan bagaimana Anda bertindak. Cara Anda bertindak pada gilirannya menentukan bagaimana orang lain bereaksi terhadap Anda. Seperti fase lain dari program pribadi Anda untuk keberhasilan, mendapatkan respect pada dasarnya sederhana. Untuk mendapatkan respect dari orang lain, Anda harus lebih dahulu berpikir Anda layak mendapatkan respect. Dan sebagian besar respect yang Anda miliki untuk diri Anda, semakin besar respect yang Anda miliki untuk diri Anda, semakin besar respect yang akan diberikan orang lain kepada Anda. Uji prinsip ini. Apakah Anda mempunyai respect yang besar untuk orang yang diturunkan pangkatnya? Tentu tidak. Mengapa? Karena orang tersebut tidak menaruh respect kepada dirinya sendiri. Ia membiarkan dirinya membusuk karena tidak adanya respect terhadap diri sendiri. Respect terhadap diri sendiri terlihat melalui semua yang kita lakukan. Mari kita fokuskan perhatian pada beberapa cara spesifik di mana kita dapat meningkatkan respect kepada diri sendiri dan dengan demikian mendapatkan respect lebih besar dari orang lain. Tampil penting. Ini membantu Anda berpikir penting. Kaidah, ingat, penampilan Anda berbicara. Pastikan penampilan Anda mengatakan hal-hal yang positif mengenai diri Anda. Jangan pernah meninggalkan rumah tanpa merasa pasti bahwa Anda tampak seperti jenis orang yang Anda inginkan. Salah satu iklan yang paling jujur yang pernah saya lihat adalah slogan "Berbusanalah dengan benar, tidak boleh tidak", yang disponsori oleh American Institute of Men's and Boys Wear. Slogan ini
pantas diberi bingkai di dalam semua rumah, kantor, kamar tidur, dan ruang kelas. Seorang polisi berbicara, iklan American Institute of Men's and Boys Wear. Ia berkata, Anda biasanya dapat mengenali anak yang nakal hanya melalui penampilannya. Tentu saja ini tidak adil, tetapi begitulah kenyataannya. Orang sekarang ini menilai anak melalui penampilannya, dan segera sesudah mereka mencap seorang anak, sulit untuk mengubah pikiran mereka mengenai dirinya, sikap mereka terhadapnya. Lihatlah anak laki-laki Anda, lihat dia melalui mata gurunya, mata tetangga Anda. Mungkinkah penampilannya, pakaian yang ia kenakan memberikan kesan yang salah? Apakah Anda mengusahakannya tampak benar, berpakaian benar kemanapun ia pergi? Advice ini dapat diterapkan pula pada orang dewasa. Dalam kalimat yang dimulai dengan lihat, ganti kata dia dengan diri Anda, guru dengan atasan, dan tetangga dengan rekan kerja, dan baca kembali kalimatnya. Lihat diri Anda melalui mata atasan Anda, rekan sekerja Anda. Untuk rapi hanya perlu biaya sedikit. Tanggapi slogan ini secara harfiah. Tafsirkan semboyan itu menjadi berbusana benar. Ini selalu menguntungkan. Ingat, tampil penting karena ini membantu Anda untuk berpikir penting. Gunakan pakaian sebagai alat untuk menaikkan semangat Anda, membangun kepercayaan. Seorang profesor psikologi yang sudah lanjut usia dahulu biasa memberi nasihat ini kepada para mahasiswanya dalam persiapan menit terakhir untuk ujian akhir. Berdandanlah untuk ujian penting ini. Kenakan dasi baru, setrika setelan Anda, semir sepatu Anda. Tampillah bersemangat karena ini akan membantu Anda untuk berpikir tajam. Profesor tersebut memahami psikologinya. Jangan salah mengerti. Wujud lahiriah mempengaruhi pikiran Anda. Bagaimana Anda tampak dari luar mempengaruhi bagaimana Anda berpikir dan merasa di sebelah dalam. Ada yang mengatakan bahwa semua anak laki-laki melewati tahap topi, yaitu mereka menggunakan topi untuk mengidentifikasi diri mereka dengan orang atau tokoh yang mereka kagumi. Saya akan selalu ingat insiden topi dengan putra saya sendiri, Dewi. Suatu hari ia bertekad menjadi Lone Ranger, tetapi ia tidak mempunyai topi Lone Ranger. Saya berusaha membujuknya untuk mengganti dengan topi yang lain. Protesnya adalah, tapi ayah, saya tidak dapat berpikir seperti Lone Ranger tanpa topi Lone Ranger. Saya akhirnya menyerah dan membelikan topi yang ia perlukan. Dengan mengenakan topi itu, ia pun menjadi Lone Ranger. Saya sendiri mengingat insiden itu karena membuktikan tentang efek penampilan pada cara berpikir. Siapa saja yang pernah menjadi tentara mengetahui bahwa tentara merasa dan berpikir seperti tentara ketika ia mengenakan seragam. Wanita merasa lebih ingin pergi ke pesta jika ia berbusana pesta. Begitu pula seorang eksekutif merasa lebih seperti eksekutif jika ia berbusana seperti layaknya seorang eksekutif. Seorang wiraniaga mengekspresikannya kepada saya dengan cara ini. Saya tidak dapat merasa berhasil dan saya harus merasa berhasil jika saya akan menghasilkan penjualan besar. Jika saya tidak tahu, saya memang tampak demikian. Penampilan Anda berbicara kepada Anda, tetapi penampilan tersebut juga berbicara kepada orang lain. Penampilan membantu menentukan apa yang orang pikirkan mengenai diri Anda. Dalam teori, memang menyenangkan mendengar bahwa orang harus memandang intelek seseorang, bukan pakaiannya. Akan tetapi jangan salah paham. Orang benar-benar menilai diri Anda berdasarkan penampilan Anda. Penampilan Anda adalah dasar pertama yang dimiliki orang lain untuk menilai, dan kesan pertama sangat menentukan penilaian selanjutnya. Di pasar swalayan saya melihat sebuah meja dengan anggur tanpa biji di atasnya dengan harga 1,30 pound sterling per pound.
Di atas meja lain ada anggur yang tampaknya sama, tetapi yang ini dikemas di dalam bungkus plastik dan dihargai 3 pound sterling per 2 pound. Saya bertanya kepada penjualnya, apa bedanya anggur yang dijual dengan harga 1,30 pound sterling per pound dan anggur yang diharga 3 pound sterling per pound per 2 pound. Bedanya, ia menjelaskan, adalah bungkus plastiknya. Kami menjual 2 kali lebih banyak anggur di dalam bungkus plastik ini. Anggur tersebut tampak lebih bagus. Ingat contoh tentang anggur ini kali berikutnya Anda menjual barang Anda. Dengan kemasan yang tepat, Anda mempunyai peluang yang baik untuk mengadakan penjualan dan dengan harga yang lebih tinggi. Intinya adalah semakin baik Anda dikemas, semakin besar penerimaan publik yang akan Anda dapatkan. Besok, amati siapa yang tampak mendapat respect paling besar dan sambutan di restoran, di atas bus, di lobi yang sesak, di toko, dan di tempat kerja. Orang memandang orang lain, membuat penimbangan cepat dan kerap tanpa sadar, dan kemudian memperlakukannya sesuai dengan hasil penimbangannya. Kita memandang beberapa orang dan berespons dengan sikap. Hai Mac, kita memandang orang lain dan berespon dengan perasaan. Ya Tuan. Ya, penampilan orang benar-benar berbicara. Penampilan orang yang berbusana apik mengatakan hal-hal yang positif. Penampilannya mengatakan kepada orang banyak, ini dia orang yang penting, pandai, berhasil, dan dapat diandalkan. Orang ini dapat dihormati, dikagumi, dipercaya. Ia menghormati dirinya sendiri dan saya menghormatinya. Penampilan orang yang berantakan mengatakan hal-hal yang negatif. Penampilannya mengatakan, ini dia orang yang tidak berhasil. Ia ceroboh, tidak efisien, tidak penting. Ia cuma orang biasa. Ia tidak perlu diperlakukan secara khusus. Ia biasa dipermainkan. Ketika saya menekankan, hormati penampilan Anda. Di dalam program pelatihan, saya selalu mendapat pertanyaan. Penampilan memang penting, tetapi bagaimana Anda mengharapkan saya dapat memilih jenis pakaian yang benar-benar membuat saya merasa benar dan yang menyebabkan orang lain menghormati saya? Pertanyaan itu membingungkan banyak orang. Pertanyaan ini mengganggu saya untuk waktu yang lama. Akan tetapi jawabannya sebenarnya sederhana. Bayar 2 kali lebih banyak dan beli setengahnya. Hafalkan jawaban ini. Kemudian praktekkan. Terapkan jawaban ini pada topi, setelan, sepatu, kaos kaki, jas, semua yang Anda kenakan. Sejauh berkepentingan dengan penampilan, kualitas jauh lebih penting dibandingkan kuantitas. Ketika Anda mempraktekkan prinsip ini, Anda akan menaruh respect baik kepada diri Anda sendiri maupun kepada orang lain, karena Anda akan menanjak cepat dan Anda akan mendapatkan diri Anda sebenarnya menghemat ketika Anda membayar 2 kali lebih banyak dan membeli setengah saja, karena 1. Pakaian Anda akan awet lebih dari 2 kali lebih lama karena lebih dari 2 kali lebih bagus. Dan biasanya akan memperlihatkan kualitas selama masih bertahan. 2. Model yang Anda beli akan bertahan lebih lama. Pakaian yang lebih baik selalu demikian. 3. Anda akan mendapatkan nasihat yang lebih baik. Toko pakaian yang menjual setelan dari kelas yang lebih baik biasanya jauh lebih tertarik untuk membantu Anda menemukan pakaian yang benar-benar tepat daripada mereka yang menjual setelan murah. Ingat, penampilan Anda berbicara kepada Anda dan berbicara kepada orang lain. Pastikan penampilan Anda mengatakan, ini dia orang yang menghormati dirinya sendiri, ia orang penting, perlakukan dia sebagai orang penting. Anda mendapatkan kesan dari orang lain, tetapi yang lebih penting, Anda mendapatkannya dari diri sendiri untuk membuat penampilan diri yang terbaik.
Anda adalah sebagaimana apa yang Anda pikir mengenai diri Anda. Jika penampilan Anda membuat Anda berpikir Anda inferior, Anda pun menjadi inferior. Jika penampilan Anda membuat Anda berpikir kecil, Anda pun menjadi kecil. Tampil terbaik dan Anda pun akan berpikir dan bertindak dengan cara Anda yang terbaik. Pikirkan pekerjaan Anda penting. Ada sebuah kisah yang sering disampaikan mengenai sikap 3 orang tukang batu terhadap pekerjaan. Kisah ini klasik. Ketika ditanya, apa yang sedang Anda kerjakan? Tukang batu pertama menjawab, menyusun bata. Yang kedua menjawab, menghasilkan Rp600 per jam. Dan yang ketiga berkata, saya sedang membangun katedral terbesar di dunia. Kisah ini memang tidak memberitahu kita apa yang terjadi dengan ketiga tukang batu ini kemudian, tetapi apa menurut Anda yang terjadi? Peluangnya adalah 2 tukang batu pertama tetap menjadi tukang batu. Mereka tidak mempunyai visi, mereka tidak mempunyai respect atau hormat terhadap pekerjaan. Tidak ada di belakang mereka yang mendorong mereka maju menuju keberhasilan yang besar. Akan tetapi, Anda boleh merasa pasti bahwa tukang batu yang memvisualisasikan dirinya sedang membangun katedral terbesar tidak akan tetap menjadi tukang batu. Barangkali ia menjadi mandor atau mungkin kontraktor atau mungkin arsitek. Ia bergerak maju dan ke atas. Mengapa? Karena berpikir memang membuatnya begitu. Tukang batu ketiga mendengarkan saluran pikiran yang menunjukkan cara untuk mengembangkan diri di dalam pekerjaannya. Cara berpikir tentang pekerjaan memberitahu banyak tentang seseorang dan potensinya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Seorang teman yang mengoperasikan perusahaan seleksi personel mengatakan hal ini kepada saya belum lama berselang. Satu hal yang selalu kami cari dalam menimbang pelamar pekerjaan untuk klien kami adalah bagaimana pelamar berpikir tentang pekerjaannya yang sekarang. Kami selalu terkesan jika kami mendapatkan bahwa pelamar berpikir bahwa pekerjaannya yang sekarang adalah penting, walaupun mungkin ada sesuatu mengenai pekerjaan itu yang tidak ia sukai. Mengapa? Jawabannya sederhana. Jika pelamar merasa pekerjaannya yang sekarang penting, kemungkinannya adalah ia juga akan bangga akan pekerjaannya yang berikutnya. Kami menemukan korelasi yang sangat erat antara respek seseorang terhadap pekerjaannya dan prestasi kerjanya. Seperti penampilan Anda, cara Anda berpikir mengenai pekerjaan mengatakan hal-hal mengenai diri Anda kepada atasan Anda, rekan sekerja dan bawahan. Sebenarnya, kepada semua orang dengan siapa Anda berhubungan. Beberapa bulan yang lalu, saya menghabiskan waktu beberapa jam bersama seorang teman yang menjabat direktur personalia untuk sebuah pabrik peralatan. Kami berbicara mengenai manusia pembangun. Ia menjelaskan sistem audit personalianya dan apa yang ia pelajari dari sistem tersebut. Kami memiliki sekitar 800 orang yang tidak produktif. Ia memulai. Di bawah sistem audit personalia kami, saya bersama seorang asisten mewawancarai tiap karyawan setiap 6 bulan sekali. Tujuan kami sederhana saja. Kami ingin mengetahui bagaimana kami dapat membantu di dalam pekerjaannya. Kami pikir ini adalah kebiasaan yang bagus karena tiap orang yang bekerja dengan kami adalah orang penting. Karena kalau tidak, ia tidak akan termasuk di dalam daftar gaji. Kami berhati-hati untuk tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat langsung kepada karyawan. Kami mendorong karyawan untuk berbicara tentang apa saja yang ia inginkan. Kami bertujuan mendapatkan kesan dirinya yang jujur. Sesudah tiap wawancara, kami mengisi formulir penilaian pada sikap karyawan bersangkutan terhadap aspek khusus pekerjaannya. Nah, inilah yang saya pelajari. Ia melanjutkan,
Karyawan kami masuk ke dalam salah satu dari dua kategori, kelompok A dan kelompok B, atas dasar bagaimana mereka berpikir mengenai pekerjaan mereka. Orang di dalam kelompok B berbicara terutama mengenai jaminan, rencana masa pensiun, kebijakan cuti sakit, waktu libur ekstra. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan program asuransi, dan apakah mereka akan diminta untuk bekerja lembur bulan Maret yang akan datang, seperti yang terjadi di bulan Maret tahun lalu. Mereka juga berbicara banyak tentang segi yang tidak menyenangkan dari pekerjaan mereka, hal-hal yang tidak mereka sukai pada diri rekan sekerja, dan seterusnya. Orang di dalam kelompok B, dan ini meliputi hampir 80% dari semua personel yang tidak produktif, memandang pekerjaan mereka sebagai semacam kejahatan yang perlu. Orang di dalam kelompok A memandang pekerjaan mereka melalui kacamata yang berbeda. Mereka peduli mengenai masa depan dan menghendaki saran konkret mengenai apa yang dapat dilakukan untuk membuat kemajuan yang lebih cepat. Mereka tidak berharap kami memberi mereka apa saja kecuali kesempatan. Orang di dalam kelompok A berpikir pada skala yang lebih luas. Mereka memberi saran untuk memperbaiki perusahaan. Mereka menganggap wawancara di kantor saya ini sebagai hal yang konstruktif. Akan tetapi, orang kelompok B sering merasa sistem audit personalia kami hanyalah untuk mencuci otak, dan mereka senang kalau wawancara sudah selesai. Sekarang ada cara untuk mengecek sikap dan apa yang mereka maksudkan dengan keberhasilan pekerjaan. Semua rekomendasi untuk promosi, kenaikan upaya, dan hak istimewa disalurkan kepada saya oleh atasan langsung, karyawan bersangkutan. Hampir selalu orang dari kelompok A lah yang direkomendasikan, dan kembali hampir tanpa kecuali masalah datang dari kategori kelompok B. Tantangan terbesar di dalam pekerjaan saya, ia berkata, adalah mencoba membantu orang pindah dari kelompok B ke kelompok A. Memang tidak mudah karena sebelum seseorang berpikir bahwa pekerjaannya penting dan berpikir secara positif mengenai pekerjaannya, ia tidak dapat dibantu. Ini adalah bukti konkret bahwa Anda adalah apa yang Anda pikir mengenai diri Anda, apa yang kekuatan pikiran Anda arahkan Anda untuk menjadi. Berpikirlah bahwa Anda lemah, berpikirlah bahwa Anda tidak mempunyai apa yang dibutuhkan, berpikirlah bahwa Anda akan kalah, berpikirlah bahwa Anda adalah orang kelas 2. Berpikirlah dengan cara ini dan Anda pun pasti gagal. Akan tetapi, berpikirlah sebaliknya. Saya orang penting. Saya memiliki apa yang dibutuhkan. Saya pelaksana kelas 1. Pekerjaan saya penting. Berpikirlah dengan cara ini, Anda pun langsung menuju keberhasilan. Kunci untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan terletak di dalam cara berpikir positif terhadap diri sendiri. Satu-satunya dasar real yang dimiliki orang lain untuk menilai kemampuan Anda adalah tindakan Anda, dan tindakan Anda dikendalikan oleh pikiran Anda. Anda adalah apa yang Anda pikir mengenai diri Anda. Kenakan sepatu penyelia supervisor untuk sesaat dan tanyakan kepada diri sendiri mana orang yang akan Anda rekomendasikan untuk mendapat kenaikan gaji dan promosi atau promosi. 1. Sekretaris yang ketika eksekutifnya sedang keluar kantor menghabiskan waktu membaca majalah, atau sekretaris yang menggunakan waktu seperti ini untuk mengerjakan banyak hal kecil yang membantu eksekutif tersebut menyelesaikan lebih banyak hal ketika ia kembali. 2. Karyawan yang mengatakan, "Oh, baiklah, saya selalu dapat memperoleh pekerjaan lain. Jika mereka tidak suka cara saya bekerja, saya akan berhenti." Atau karyawan yang memandang kritik secara konstruktif dan dengan tulus berusaha melakukan pekerjaan yang berkualitas lebih tinggi. 3. Wiraniaga yang mengatakan kepada seorang pelanggan, "Oh,
Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mereka cuma menyuruh saya pergi dan melihat apakah Anda memerlukan sesuatu. Atau Wiraniaga yang berkata, Tuan Brown, saya di sini untuk membantu Anda. 4. Mandor yang berkata kepada seorang karyawan, terus terang, saya tidak terlalu menyukai pekerjaan saya. Orang-orang di atas sana menjengkelkan saya. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan dalam hampir separuh waktu mereka. Atau penyelia yang berkata, Anda harus sudah menduga adanya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam semua pekerjaan. Akan tetapi, saya jamin atasan kita cukup adil. Mereka akan bekerja bersama kita. Bukankah sudah jelas mengapa banyak orang tetap berada pada satu tingkat sepanjang hidup mereka? Cara berpikir mereka sendiri yang membuat mereka tetap berada di sana. Seorang eksekutif periklanan pernah berkata kepada saya tentang pelatihan tidak resmi yang diadakan di kantornya untuk melatih orang baru yang belum berpengalaman. Sebagai kebijakan perusahaan, katanya, kami merasa pelatihan awal yang terbaik adalah menugaskan orang muda yang biasanya kebetulan lulusan perguruan tinggi sebagai pengantar surat. Kami tidak melakukan ini karena kami merasa bahwa orang perlu 4 tahun pendidikan universitas untuk membawa surat dari satu kantor ke kantor lain. Tujuan kami adalah memberi pendatang baru tersebut pemaparan maksimum pada bermacam hal yang harus dikerjakan dalam pekerjaan periklanan. Sesudah ia mengetahui seluk-beluknya, kami memberi tugas kepadanya. Kadang, walaupun kami sudah menjelaskan secara berhati-hati mengapa kami memintanya memulai di ruang pos, mereka merasa bahwa mengantar surat merendahkan mereka dan tidak penting. Jika ini yang terjadi, kami pun tahu kami sudah memilih orang yang salah. Jika ia tidak mempunyai visi untuk melihat bahwa menjadi pengantar surat adalah langkah yang perlu dan praktis menuju tugas yang penting, maka ia tidak mempunyai masa depan di dalam bisnis ini. Ingat, para eksekutif menjawab pertanyaan, apa yang akan ia lakukan pada tingkat yang spesifik itu? Dengan menjawab lebih dahulu pertanyaan, apa jenis pekerjaan yang ia lakukan di tempat ia berada sekarang? Berikut ini adalah beberapa logika yang sehat, langsung, dan mudah. Bacalah sedikitnya 5 kali sebelum Anda melanjutkan. Orang yang berpikir pekerjaannya penting mendapat isyarat mental tentang bagaimana melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Dan pekerjaan yang lebih baik berarti promosi lebih besar, uang lebih banyak, prestis lebih besar, kebahagiaan lebih besar. Kita semua sudah melihat bagaimana anak-anak dengan cepat meniru sikap, kebiasaan, ketakutan, dan preferensi orang tua mereka. Entah itu pilihan makanan, perangai, agama, dan pandangan politik, atau perilaku jenis lain. Anak adalah cerminan hidup dari bagaimana orang tua atau pengasuhnya berpikir, karena ia belajar melalui meniru. Dan begitu pula orang dewasa. Orang terus meniru orang lain sepanjang hidup, dan mereka meniru pemimpin dan penyelia mereka. Pikiran dan tindakan mereka dipengaruhi oleh orang-orang ini. Anda dapat mengecek hal ini dengan mudah. Perhatikan teman Anda dan orang yang menjadi atasannya, dan perhatikan kesamaan dalam berpikir dan bertindak. Berikut ini adalah beberapa cara teman Anda mungkin meniru atasannya atau teman sekerja yang lain. Pilihan kata dan tugas, cara ia merokok, beberapa ekspresi wajah dan perangai, pilihan pakaian, dan seterusnya. Ada banyak cara untuk meniru. Satu cara lain untuk melihat kekuatan peniruan adalah dengan mengamati karyawan dan membandingkan mereka dengan kepala. Ketika si kepala gugup, tegang, khawatir, maka rekan dekatnya merefleksikan sikap yang serupa. Akan tetapi, jika si kepala tenang, merasa enak, begitu pula para karyawannya. Intinya adalah cara kita berpikir mengenai pekerjaan kita menentukan bagaimana bawahan kita berpikir mengenai pekerjaan mereka.
Sikap terhadap pekerjaan dari bawahan kita adalah cerminan langsung dari sikap kita sendiri terhadap pekerjaan. Baik sekali untuk diingat bahwa titik superioritas kita dan kelemahan tampak di dalam perilaku orang yang melapor kepada kita, sama seperti anak merefleksikan sikap orang tuanya. Pertimbangkan satu karakteristik dari orang yang berhasil, antusiasme. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang bagian penjualan yang antusias di dalam sebuah toko serba ada membuat Anda, pelanggan, menjadi lebih bergairah akan barang yang ditawarkan? Atau pernahkah Anda melihat bagaimana seorang pendeta atau pembicara lain yang penuh semangat membuat para pendengarnya terjaga, siaga, dan antusias? Jika Anda mempunyai antusiasme, orang di sekeliling Anda juga akan memilikinya. Akan tetapi, bagaimana orang mengembangkan antusiasme? Langkah dasarnya sederhana. Berpikirlah penuh antusias. Kembangkan di dalam diri Anda suatu perasaan optimistis dan progresif bahwa ini hebat dan saya 100% menyokongnya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Berpikirlah penuh antusiasme, maka Anda akan menjadi antusias. Untuk mendapatkan kerja yang berkualitas tinggi, antusiaslah mengenai pekerjaan yang Anda ingin selesaikan. Orang lain akan tertular antusiasme yang Anda bangkitkan dan Anda akan mendapatkan prestasi kelas 1. Akan tetapi, dengan cara yang negatif, Anda menipu perusahaan dalam uang belanja, suplai, waktu, dan cara-cara picik lain, maka apa yang dapat Anda harapkan akan dilakukan oleh bawahan Anda. Biasakan datang terlambat dan pulang lebih cepat. Maka apa menurut Anda yang akan dilakukan oleh pasukan? Dan ada satu insentif besar buat kita untuk berpikir benar mengenai pekerjaan kita, sehingga bawahan akan berpikir benar mengenai pekerjaan mereka. Atasan kita mengevaluasi diri kita dengan mengukur kualitas dan kuantitas keluaran yang kita dapatkan dari orang yang melapor kepada kita. Mari kita lihat dengan cara ini. Siapa yang akan Anda promosikan menjadi manajer penjualan? Manajer penjualan cabang yang para wiraniaganya melakukan pekerjaan yang superior, atau manajer cabang yang para wiraniaganya hanya mempunyai prestasi biasa saja? Atau siapa yang akan Anda rekomendasikan untuk mendapatkan promosi menjadi manajer produksi? Penyelia yang departemennya memenuhi kuotanya, atau penyelia yang departemennya tertinggal di belakang? Di bawah ini ada 2 saran untuk membuat orang lain bekerja lebih banyak dari Anda. 1. Selalu perlihatkan sikap positif terhadap pekerjaan Anda sehingga bawahan Anda akan menangkap cara berpikir yang benar. 2. Sementara Anda mendekati pekerjaan Anda setiap hari, bertanya kepada diri sendiri, apakah saya layak dalam segala segi untuk ditiru? Apakah semua kebiasaan saya sebegitu rupa sehingga saya akan senang melihat kebiasaan tersebut pada diri bawahan saya? Lanjut, beri diri Anda percakapan pendek pemberi semangat beberapa kali sehari. Beberapa bulan yang lalu, seorang wiraniaga mobil menceritakan kepada saya tentang teknik yang menghasilkan sukses yang ia kembangkan. Tekniknya masuk akal, bacalah. Bagian besar dari pekerjaan saya selama 2 jam sehari, wiraniaga tersebut menjelaskan, adalah menelpon calon pembeli untuk mengatur janji temu untuk demonstrasi. Ketika saya pertama kali mulai menjual mobil 3 tahun yang lalu, ini adalah masalah saya yang terbesar. Saya pemalu dan penakut dan saya tahu suara saya terdengar demikian lewat telepon. Mudah bagi orang yang saya telepon untuk mengatakan saya tidak tertarik dan menutup telepon. Setiap Senin pagi, manajer penjualan kami mengadakan rapat penjualan. Rapat tersebut sangat bersemangat dan membuat saya merasa enak. Dan lebih dari itu, saya selalu tampak mengatur lebih banyak demonstrasi pada hari Senin dibandingkan pada hari lain.
Akan tetapi, kesulitannya adalah hanya sedikit semangat hari Senin, tersisa hingga hari Selasa, dan hari-hari selebihnya pada minggu tersebut. Kemudian saya mendapat gagasan, jika manajer penjualan dapat memberi semangat kepada saya, mengapa saya tidak dapat memberi semangat kepada diri saya sendiri? Mengapa tidak memberikan percakapan pendek, pemberi semangat tepat sebelum saya mulai membuat percakapan telepon itu? Hari itu saya memutuskan untuk mencobanya. Tanpa mengatakan kepada siapapun, saya berjalan keluar menuju taman dan mendapatkan sebuah mobil yang kosong. Kemudian, selama beberapa menit saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya penjual mobil yang baik dan saya akan menjadi yang terbaik. Saya penjual mobil yang bagus dan saya memberikan transaksi yang baik. Orang yang saya telepon memerlukan mobil itu dan saya akan menjualnya. Nah, sejak awal sekali pemberian semangat kepada diri sendiri ini menunjukkan hasilnya. Saya merasa begitu enak sehingga saya tidak merasa enggan menelpon calon pembeli. Saya malah ingin melakukannya. Saya tidak lagi pergi keluar dan duduk di taman dan memberikan percakapan pemberi semangat kepada diri saya sendiri. Akan tetapi, saya masih menggunakan teknik tersebut. Sebelum memutar suatu nomor, saya mengingatkan dalam hati bahwa saya adalah wiraniaga kelas 1 dan saya akan mendapatkan hasil dan saya benar-benar berhasil. Itu gagasan yang bagus sekali, bukan? Untuk berada di puncak, Anda harus merasa berada di puncak. Beri diri Anda percakapan pemberi semangat dan temukan berapa jauh lebih besar dan kuat yang Anda rasakan. Belum lama ini, di dalam sebuah program pelatihan yang saya jalankan, tiap orang diminta berbicara selama 10 menit tentang menjadi pemimpin. Salah seorang peserta memberikan presentasi yang menyedihkan. Lututnya benar-benar gemetar dan tangannya bergetar. Ia lupa apa yang akan dikatakannya. Sesudah berbicara dengan ragu-ragu selama 5 atau 6 menit, ia duduk dengan benar-benar merasa kalah. Sesudah sesi tersebut, saya berbicara kepadanya cukup lama untuk memintanya datang 15 menit lebih awal pada sesi berikutnya. Seperti yang dijanjikan, ia ada di sana lebih cepat untuk sesi berikutnya. Kami berdua duduk untuk mendiskusikan pembicaraan malam sebelumnya. Saya memintanya untuk mengingat sejelas mungkin apa yang ia pikirkan 5 menit sebelum ia berbicara di depan kelas. Saya kira yang saya pikirkan hanyalah tentang bagaimana takutnya saya saat itu. Saya tahu saya akan membuat diri saya tampak bodoh. Saya tahu saya akan gagal. Saya terus berpikir, siapa saya ini berani-beraninya berbicara tentang menjadi pemimpin. Saya mencoba mengingat apa yang akan saya katakan, tetapi yang dapat saya pikirkan hanyalah mengenai kegagalan. Di sanalah saya menyela. Jawaban bagi masalah Anda. Sebelum Anda bangkit untuk berbicara di depan kelas, Anda memberi pukulan mental yang hebat. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda akan gagal. Tidak heran jika percakapan Anda tidak berhasil baik. Bukannya mengembangkan keberanian, Anda malah mengembangkan ketakutan. Nah, sesi malam ini, saya melanjutkan, akan dimulai dalam waktu 4 menit lagi. Inilah yang saya ingin agar Anda lakukan. Beri diri Anda percakapan pemberi semangat selama beberapa menit berikut ini. Masuklah ke ruang kosong itu di seberang sana dan katakan kepada diri Anda sendiri, saya akan menyampaikan pembicaraan yang hebat. Saya punya sesuatu yang orang-orang itu perlu dengarkan dan yang saya ingin sampaikan. Terus ulangi kalimat-kalimat itu secara paksa dengan penuh keyakinan. Kemudian masuklah ke ruang rapat dan sajikan pidato Anda sekali lagi. Saya berharap Anda berada di sana untuk mendengarkan perbedaannya. Percakapan singkat, tegas, pemberi semangat yang disampaikan kepada diri sendiri itu membantunya menyampaikan pidato yang luar biasa. Pelajaran yang dapat diambil dari sini, berikan semangat kepada diri sendiri. Jangan praktekkan tindakan menghukum dan mengecilkan diri sendiri.
Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda. Berpikirlah bahwa diri Anda lebih besar, maka Anda pun menjadi lebih besar. Setiap hari kita melihat orang yang setengah hidup, yang tidak lagi dapat berpikir sendiri dengan baik. Mereka tidak mempunyai respect kepada diri sendiri untuk sebagian besar produk mereka yang paling penting, diri mereka sendiri. Orang-orang ini acuh tak acuh, mereka merasa kecil, mereka merasa diri mereka bukan siapa-siapa, dan karena mereka merasa begitu, maka mereka pun menjadi begitu. Orang-orang yang setengah hidup tersebut perlu menilai diri mereka lebih besar. Mereka perlu menyadari bahwa bagaimanapun mereka adalah orang kelas 1. Mereka memerlukan kepercayaan yang jujur dan tulus kepada diri sendiri. Tom Stanley adalah seorang pemuda yang sedang maju dengan cepat. Tom mempunyai suatu sistem pribadi yang disebut iklan 60 detik Tom Staley. Ia selalu membawa iklan pribadinya ini kemana-mana. Beginilah bunyi iklannya. Tom Staley, perkenalkan ini Tom Staley, orang penting, benar-benar penting. Tom, Anda pemikir besar, jadi berpikirlah besar. Berpikir besar mengenai segalanya. Anda memiliki banyak kemampuan untuk melakukan pekerjaan kelas 1, jadi lakukanlah pekerjaan kelas 1. Tom, Anda percaya akan kebahagiaan, kemajuan, dan keberhasilan. Jadi, berbicaralah hanya tentang kebahagiaan, berbicaralah hanya tentang kemajuan, berbicaralah hanya tentang keberhasilan. Anda memiliki banyak pendorong. Tom, banyak pendorong. Jadi, manfaatkan pendorong itu. Tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Tom, tak satu pun. Tom, Anda antusias. Biarkan antusias Anda terlihat. Anda tampak baik, Tom, dan Anda merasa baik. Tetaplah begitu. Tom Staley, Anda orang hebat kemarin dan Anda akan menjadi lebih hebat hari ini. Sekarang maju terus, Tom, maju terus. Menurut Tom, iklannya ini membantunya menjadi orang yang lebih berhasil dan dinamis. Sebelumnya, saya mulai menjual diri saya kepada diri saya sendiri, ujar Tom. Saya pikir saya inferior di hadapan hampir semua orang. Sekarang saya menyadari bahwa saya memiliki apa yang diperlukan untuk menang, dan saya pun menang, dan saya selalu akan menang. Beginilah bagaimana mengembangkan iklan. Jual diri Anda kepada diri Anda sendiri. Pertama, seleksi kelebihan Anda, titik superioritas Anda. Bertanyalah kepada diri sendiri, apa saja kualitas diri yang terbaik. Jangan malu-malu dalam menggambarkan diri Anda. Berikutnya, tuangkan titik-titik superioritas ini ke atas kertas dalam kata-kata Anda sendiri. Tuliskan iklan Anda kepada diri sendiri. Baca ulang iklan milik Tom Staley. Perhatikan bagaimana ia berbicara kepada Tom. Berbicara kepada diri sendiri. Bersikap sangat langsung. Jangan pikirkan tentang siapapun kecuali diri Anda sebagaimana Anda menceritakan iklan Anda. Ketiga, praktekkan membaca iklan Anda keras-keras di ruang tertutup setidaknya sekali sehari. Anda akan sangat terbantu jika melakukan ini di depan cermin. Ulangi iklan Anda dengan penuh tekad. Hangatkan diri Anda. Keempat, baca iklan Anda dalam hati beberapa kali setiap hari. Bacalah sebelum Anda menangani apapun yang menuntut keberanian. Bacalah tiap kali Anda merasa tak bersemangat. Siapkan iklan tersebut di dekat Anda selalu, lalu gunakanlah. Satu hal lagi, banyak orang, barangkali mayoritas, mungkin memandang curiga pada teknik ini. Itu adalah karena mereka menolak untuk percaya bahwa keberhasilan datang dari pikiran yang dikelola dengan baik. Akan tetapi, jangan terima penilaian dari orang biasa. Anda bukan orang biasa. Jika Anda ragu mengenai kekuatan dasar dari prinsip jual diri Anda kepada diri Anda sendiri, bertanyalah kepada orang paling berhasil yang Anda kenal
apa yang ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Tanyakanlah kepadanya dan kemudian mulailah menjual diri Anda kepada diri Anda sendiri. Lanjut, tingkatkan cara berpikir Anda. Berpikirlah sebagaimana orang penting berpikir. Meningkatkan cara berpikir berarti meningkatkan juga tindakan. Meningkatkan juga tindakan Anda, dan ini menghasilkan sukses. Inilah cara yang mudah untuk membantu membuat diri Anda lebih besar dengan berpikir sebagaimana orang penting berpikir. Gunakan formulir di bawah ini sebagai pedoman. Patrikan di dalam pikiran Anda pertanyaan ini. Apakah ini cara yang digunakan oleh orang penting? Gunakan pertanyaan ini untuk membuat Anda menjadi orang yang lebih besar dan lebih berhasil. Ringkasnya, ingatlah, 1. Tampil penting. Ini membantu Anda berpikir penting. Penampilan Anda berbicara kepada Anda. Percayalah, penampilan ini mengangkat semangat Anda. Next, bagaimana saya berpikir? Daftar periksa. Situasi. 1. Ketika saya cemas. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah orang penting khawatir mengenai hal ini atau merasa terganggu? 2. Situasi kedua, gagasan. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah yang orang penting akan lakukan jika ia mempunyai gagasan ini? 3. Situasi penampilan saya. Apakah saya tampak seperti orang yang mempunyai respect maksimum terhadap diri sendiri? 4. Bahasa saya. Apakah saya menggunakan bahasa orang yang berhasil? 5. Situasi, apakah yang saya baca? Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah orang penting akan membaca ini? 6. Percakapan. Apakah ini sesuatu yang akan didiskusikan oleh orang penting? 7. Ketika saya kehilangan kesabaran, apakah orang penting akan menjadi jengkel dengan apa yang membuat saya jengkel? 8. Lelucon. Apakah ini jenis lelucon yang akan disampaikan oleh orang penting? 9. Pekerjaan saya. Bagaimana orang penting menggambarkan pekerjaannya kepada orang lain dan membangun kepercayaan Anda. Lanjut, balik ke ringkasannya. Tadi 1. Tampil penting. Ini membantu Anda berpikir penting. Penampilan Anda berbicara kepada Anda. Percayalah, penampilan ini mengangkat semangat Anda dan membangun kepercayaan Anda. Penampilan Anda berbicara kepada orang lain. Pastikan penampilan Anda mengatakan, ini dia orang penting, pandai, berhasil, dan dapat diandalkan. 2. Berpikirlah pekerjaan Anda penting. Berpikirlah dengan cara ini dan Anda akan menerima isyarat mental tentang bagaimana melakukan pekerjaan Anda dengan lebih baik. Berpikirlah bahwa pekerjaan Anda penting, maka bawahan Anda akan berpikir bahwa pekerjaan mereka juga penting. 3. Beri diri Anda percakapan pendek, pemberi semangat beberapa kali sehari. Kembangkan iklan menjual diri Anda kepada diri Anda sendiri. Ingatkan diri Anda pada setiap kesempatan bahwa Anda adalah orang kelas 1. 4. Di dalam semua situasi kehidupan, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ini cara orang penting berpikir? Kemudian, taati jawabannya. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari bab 6 dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan bab 7, atur lingkungan Anda. Gunakan selalu yang kelas 1. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Terutama teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena teman-temanlah yang membesarkan channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu untuk buku ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.